Halo generasi Smart, pada video pembelajaran ekonomi kali ini kita akan membahas tentang buku besar dengan tujuan pembelajaran yaitu siswa mampu melakukan pemindah bukuan atau posting dari jurnal umum ke buku besar. Bersama saya Kasmawati, yuk simak video ini sampai selesai. Buku besar adalah kumpulan perkiraan untuk mencatat perubahan-perubahan transaksi. Nah, untuk buku besar biasa disebut juga dengan general ledger, yaitu merupakan buku yang berisi kumpulan akun-akun perusahaan. Akun sering pula disebut sebagai rekening atau perkiraan. Nah, posting yaitu proses memindahkan ayat-ayat jurnal yang telah dibuat dalam buku jurnal ke buku besar. Generasi Smart, berikut adalah bentuk-bentuk buku besar. Ada bentuk T. Bentuk ini merupakan bentuk yang paling sederhana karena bentuknya menyerupai T. Bentuk ini sisi kirinya adalah debit dan sisi kanan adalah kredit. Jadi ada nama akun, kemudian ada debit dan kredit. Yang kedua, bentuk dua kolom. Ada nama akun, nomor akun, tanggal, keterangan, referensi, debit, kemudian tanggal, keterangan, referensi, dan kredit. Kemudian bentuk tiga kolom, ada nama akun, nomor akun, tanggal, keterangan, referensi, debit, kredit, kemudian simbol D angka, kemudian saldo. Bentuk selanjutnya adalah bentuk empat kolom, ada nama akun, nomor akun, kemudian ada tanggal, keterangan, referensi, debit, kredit, kemudian saldo, debit, kredit. Nah, ini bentuk empat kolom. Nah, cara memposting atau memindahkan dari jurnal umum ke buku besar yaitu yang pertama, pindahkan tanggal kejadian dalam jurnal. Yang kedua, pindahkan jumlah debit dan kredit dalam jurnal kelajur debit atau kredit perkiraan buku besar. Yang ketiga, catat nomor kode akun ke dalam kolom referensi jurnal sebagai tanda jumlah jurnal telah dipindahkan ke buku besar. Yang keempat, catat nomor halaman jurnal ke dalam kolom referensi buku besar setiap pemindah bukuan. Nah, untuk lebih memahami untuk buku besar ini berikut ada contohnya ya, bisa dilihat lebih jelas untuk generasi Smart. Nah, kita lihat ya, jadi ada gambarnya, kita lihat. Di atas adalah jurnal umum, kemudian di bawah itu adalah sudah buku besar. Jadi nama akun buku besar di sini kas, kemudian nama akun pendapatan jasa. Kita lihat baik-baik. Untuk jurnal umum yang di debit adalah kas, yang di kredit adalah pendapatan jasa. Ada dua akun di sini yaitu kas dan pendapatan jasa. Kita perhatikan baik-baik. Dari jurnal umum masuk ke dalam buku besar. Kita lihat, kita buat yang pertama adalah nama akun kas. Kode akunnya adalah 111. Di kolom tanggal kita masukkan, kemudian keterangannya adalah diterima pendapatan jasa. JU1 itu adalah halaman 1, artinya jurnal umum halaman pertama. Karena di debit di jurnal umum, maka di buku besar juga di debit, itu sebesar 50 juta rupiah. Maka saldonya pindah menjadi saldo debit sebesar 50 juta rupiah. Kemudian untuk buku besar pendapatan jasa, kita lihat sama tanggal 2 September, kemudian keterangannya diterima pendapatan jasa. JU1 juga menandakan bahwa jurnal umum halaman pertama. Kemudian dilihat di jurnal umum itu adalah untuk pendapatan jasa kolom kredit sebesar 50 juta rupiah. Maka untuk buku besar pendapatan jasa juga masuk di kolom kredit sebesar 50 juta rupiah. Maka saldonya juga kredit yaitu sebesar 50 juta rupiah. Selanjutnya kita akan berlatih soal pertama. Di soal ini ada buku besar kas dengan buku besar hutang usaha. Di buku besar kas ada di bagian kredit tanggal 2 bulan 7 sebesar 1 juta rupiah. Kemudian di buku besar hutang usaha tanggal 2 bulan 7 itu di debit sebesar 1 juta rupiah.
posting yang ada pada akun buku besar tersebut berasal dari transaksi titik-titik. Nah, A. Dibeli peralatan kantor seharga Rp1.000.000 secara tunai. B. Dibayar hutang usaha sebesar Rp1.000.000. Kemudian C. Dibeli peralatan kantor seharga Rp1.000.000 secara kredit. Kemudian D. Diterima pelunasan piutang usaha sebesar Rp1.000.000. Kemudian E. Penambahan hutang usaha sebesar Rp1.000.000. Nah, kalau melihat soal ini, kas itu di buku besar di kredit sebesar Rp1.000.000, kemudian hutang usaha di debit Rp1.000.000. Berarti ini adalah pembayaran hutang. Berarti untuk soal ini jawabannya adalah B. Dibayar hutang usaha sebesar Rp1.000.000. Soal kedua, perhatikan jurnal berikut. Kas dan piutang usaha itu di debit. Kas Rp2.500.000. Piutang usaha Rp1.500.000. Kemudian pendapatan jasa di kredit sebesar Rp4 juta. Posting jurnal tersebut ke dalam buku besar adalah A. Kas debit, piutang debit, dan pendapatan jasa kredit. B. Kas kredit, piutang debit, dan pendapatan jasa debit. C. Kas debit, piutang kredit, dan pendapatan jasa kredit. D. Kas debit, piutang kredit, dan pendapatan jasa debit. Kemudian E. Kas kredit, piutang debit, dan pendapatan jasa kredit. Nah, untuk soal ini jawabannya adalah sudah jelas, yaitu A. Kas debit, piutang debit, dan pendapatan jasa kredit. Soal ketiga. Dibeli peralatan secara tunai seharga Rp5.000.000. Jurnal tersebut akan diposting ke buku besar, yaitu A. Kas sebelah debit sebesar Rp5 juta dan pembelian sebelah kredit sebesar Rp5 juta. B. Kas sebelah kredit sebesar Rp5 juta dan peralatan sebelah debit sebesar Rp5 juta. C. Kas sebelah debit sebesar Rp5 juta dan peralatan sebelah debit sebesar Rp5 juta. D. Kas sebelah kredit sebesar Rp5 juta dan peralatan sebelah kredit sebesar Rp5 juta. E. Kas sebelah debit sebesar Rp5 juta dan peralatan sebelah kredit sebesar Rp5 juta. Nah, melihat soal ini, jawabannya adalah B. Karena peralatan bertambah Rp5 juta, kemudian kasnya berkurang sebesar Rp5 juta, maka kasnya berkurang berarti di kredit. Semoga membantu ya generasi Smart. Sampai jumpa pada pembahasan materi ekonomi selanjutnya. Salam Smart School, generasi Smart berkarakter cerdas.